Pertarungan antara Raizo versus Fukurokuju di salah satu ruangan di lantai 3 kastil Onigashima yang semakin memanas karena hampir seluruh ruangan sudah terbakar menjadi pembuka manga One Piece chapter 1038. Fukurokuju yang sebelumnya merasa yakin kalau Raizo pasti bakalan mati terbakar terlebih dahulu sebelum dirinya tersentuh api, pada akhirnya masih belum bisa menggerakkan tubuhnya juga ketika sebagian pakaiannya sudah mulai terbakar. Raizo yang terlihat sudah nyaris terbenam di dalam kobaran api yang menyala-nyala, ternyata masih belum mau juga melepaskan genjutsunya terhadap Fukurokuju. Fukurokuju sekali lagi menyuruh Raizo untuk melepaskan genjutsunya itu, karena kalau tidak, mereka berdua akan mati dilalap api. Namun Raizo sama sekali tidak menggubris perkataan Fukurokuju itu. Dia terus berkonsentrasi untuk tetap mengaktifkan genjutsunya sambil menahan rasa sakit akibat terbakar api. Saya pikir ini adalah adegan pertarungan paling aneh yang terjadi selama Arc Wano. Coba kalian pikir deh, Raizo dan Fukurokuju sama-sama terkena jurus genjutsu di waktu yang bersamaan. Dilihat dari segel tangan keduanya, sepertinya jurus genjutsu yang mereka gunakan masih satu guru satu ilmu. Nah, konon katanya, gara-gara terkena genjutsu tersebut, tubuh mereka berdua jadi tidak bisa digerakkan sedikit pun. Jika tubuh mereka berdua tidak bisa digerakkan sedikit pun, lalu bagaimana ceritanya Raizo akan bisa melepaskan segel tangannya dan mengakhiri genjutsunya atas Fukurokuju? Jangan-jangan, alasan sebenarnya kenapa Raizo masih belum mau melepaskan pengaruh genjutsunya terhadap Fukurokuju, meskipun tubuhnya sudah seutuhnya terbakar, adalah bukan karena keteguhan hati Raizo yang tak tergoyahkan, tapi lebih karena Raizo juga tidak bisa menggerakkan jarinya untuk membuka segel tangannya gara-gara terkena pengaruh genjutsunya Fukurokuju. Jadi adegan ini sebenarnya adalah adegan koplak-koplak heroik. Nah, adegan kemudian kembali ke salah satu ruangan yang berada di lantai 2 kastil Onigashima. Di sana ada para samurai yang terlihat mulai frustasi karena posisi mereka yang sudah terkepung api. Tiba-tiba atap kastil runtuh dan nyaris saja membuat mereka semua menjadi samurai panggang gepeng jika saja Jinbe tidak datang tepat waktu untuk mengatasinya. Jinbe kemudian menyuruh para samurai tersebut untuk segera meninggalkan ruangan dan membawa rekan-rekan mereka yang sudah terkapar tetapi masih hidup bersama menyelamatkan diri. Jinbe sendiri masih merasa heran bagaimana ceritanya kobaran api yang melalap kastil bisa menyebar dengan begitu cepatnya. Adegan kemudian berpindah lagi ke area panggung utama untuk melihat para samurai yang sedang berlari kocar-kacir berusaha menjauhi lokasi tempat Big Mom sedang bertarung melawan Kid dan Lau. Chopper yang sedang memperhatikan fenomena tersebut bersama dengan Tristan dan Miyagi merasa ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi di tubuhnya. Perasaan aneh tersebut ternyata adalah pertanda kalau tubuh Chopper akan segera kembali seperti semula. Begitu kembali ke kondisi normalnya, Chopper langsung terlihat khawatir. Dia bilang kepada Miyagi kalau dirinya sangat khawatir dengan kondisi Roronoa-Zoro saat ini, terutama terkait dengan efek samping ramuan ajaib Tsukuming yang dia suntikan kepada Zoro sebelumnya yang kemungkinan saat ini sudah mulai Zoro rasakan. Sebelum disuntikkan ramuan ajaib tersebut, kondisi Zoro sudah sangat memprihatinkan. Dia sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi jika efek samping dari ramuan tersebut membuat rasa sakit yang Zoro rasakan menjadi 2 kali lebih menyakitkan dari seharusnya, Chopper tidak bisa lagi membayangkannya. Perkataan Chopper tersebut sepertinya ada benarnya juga. Di luar kastil Onigashima, Roronoa-Zoro terlihat masih tergeletak di tanah dengan kondisi yang kelihatannya sudah tidak mampu bergerak lagi. Meskipun demikian, Zoro masih terlihat sadar sepenuhnya. Dia tidak pingsan. Dalam kondisi yang sangat tidak berdaya itu, Zoro melihat ada sesosok makhluk berpakaian serba hitam, membawa sebuah sayit berukuran raksasa, dan dari tubuhnya memancarkan aura yang sangat aneh. Sosok yang kemudian diketahui berwujud tengkorak hidup yang mirip dengan sosok Grim Reaper dalam kepercayaan orang barat, terlihat bersiap mengayunkan sayit raksasanya untuk menebas Zoro. Meskipun sangat singkat, adegan ini menurut saya sangat menarik untuk didiskusikan. Apakah sosok Grim Reaper yang dilihat oleh Zoro ini adalah malaikat pencabut nyawa beneran, pengguna DF user dari pihak ketiga yang ingin memanfaatkan momen untuk menghabisi Zoro, atau hanya halusinasinya Zoro saja? Dari ketiga kemungkinan yang saya buat sendiri tersebut, saya pikir sosok Grim Reaper ini hanyalah halusinasinya Zoro saja sebagai efek samping dari ramuan rahasianya Tsukuming. Karena sebelum disuntik saja, tubuh Roronoa-Zoro sudah dalam kondisi sekarat. Jadi jika efek samping obat ini membuat rasa sakitnya bertambah jadi 2 kali lipat, maka yang dialami oleh Zoro saat ini harusnya adalah rasa sakit yang setara dengan sakaratul maut. Sehingga wajar jika Zoro sampai berhalusinasi melihat malaikat maut yang siap mencincangnya, karena konon ketika sakaratul maut tiba, malaikat maut akan datang dan menarik jiwamu dengan cara yang sangat kasar dan menyakitkan.
Apalagi kalau semasa hidupmu banyak melakukan dosa. Namun karena sebelumnya Zoro sudah mengikrarkan diri siap menjadi raja neraka, maka Zoro pasti akan mampu mengatasi malaikat maut tersebut. Karena seorang malaikat maut sewajarnya bekerja untuk sang raja neraka, bukan malah mencabut nyawa atasannya, bukan? Nah, adegan kemudian berpindah lagi ke menara sebelah kanan Kastil Onigashima yang posisinya sangat dekat dengan posisi Zoro saat ini. Di situ terlihat banyak anak buah Kaido yang sudah terkapar di tanah setelah dikoploki oleh Franky yang kebetulan lewat karena sedang mencari di mana Zoro berada. Franky terheran-heran seberapa jauh King melempar Zoro dalam pertarungan sebelumnya. Tidak jauh berbeda kasusnya dengan yang dialami oleh Franky. Di tempat lain di antara lantai 1 dan lantai 2 kastil, semua anak buah Kaido yang ada di sana juga sudah berhasil dikalahkan oleh Izo. Izo kemudian melompat terjun ke lantai bawahnya dan mendarat di lantai basement 1 dalam kondisi terluka dan berdarah. Begitu mendarat di lantai basement 1, Izo langsung berbalik dan menodongkan pistolnya kepada seseorang. Kemudian diketahui kalau orang yang Izo todong dengan kedua pistolnya tersebut adalah dua orang agen CP0 yang sebelumnya mengejar-ngejar Nico Robin. Izo terlihat begitu terkejut melihat mereka, tapi entah si agen CP0 ini terkejut atau tidak, karena muka mereka tertutup topeng semua. Si agen CP0 kemudian bilang yang intinya mereka ingin agar pertemuan mereka ini dianggap tidak pernah terjadi saja. Karena saat ini mereka punya urusan yang jauh lebih urgent dengan kelompok bajak laut topi jerami. Izo sempat terdiam sejenak setelah mendengar perkataan mereka. Tetapi kemudian dia kembali menodongkan pistolnya kepada si agen CP0 untuk mencegah mereka melangkah lebih jauh. Saya rasa tindakan Izo ini sama sekali tidak mengherankan karena lompatnya dia ke lantai basement 1 pastilah memang dengan tujuan untuk membantu kelompok topi jerami. Jadi setelah sebelumnya bentrok dengan Apo dan Yasudek, kali ini kedua agen CP0 ini akan bentrok dengan Izo, mantan komandan divisi 16 kelompok bajak laut Shirohige. Semoga saja pertarungan mereka akan berjalan seru, tidak berlangsung off screen lagi seperti pertarungan antara CP0 versus Apo dan Yasudek sebelumnya. Adegan kemudian berpindah ke lantai basementnya basement untuk melihat Yamato yang sedang berlari menuruni tangga menuju ruang penyimpanan bahan peledak. Sesampainya di sana, Yamato begitu terkejut melihat Kazenbo juga sudah steady di sana dan nyaris berhasil bersalaman dengan sekumpulan bahan peledak yang teronggok di tengah ruangan. Dengan cekatan, Yamato langsung melakukan antisipasi dengan menggunakan teknik Namuji Hyuga. Dengan nafas esnya ini, Yamato membekukan bahan-bahan peledak tersebut agar jangan sampai terbakar apinya Kazenbo. Namun, sentuhan hangatnya Kazenbo perlahan-lahan sepertinya mulai meluluhkan bekunya es yang dia ciptakan. Yamato lalu menyerang Kazenbo menggunakan sebuah teknik yang disebut dengan Mahoroba. Sama halnya dengan teknik Namuji Hyuga tadi, teknik Mahoroba ini sepertinya juga berelemen es. Makanya si iblis api Kazenbo perhatiannya bisa teralihkan. Kazenbo yang perhatiannya sudah teralihkan dari bom, kemudian mengeluarkan tangan apinya untuk menyerang Yamato sambil bilang Orochi-sama. Entah apa maksud dari serangan dan perkataannya Kazenbo ini. Namun yang pasti, serangannya tepat mengenai seluruh tubuh Yamato. Kalau sampai pakaiannya Yamato terbakar, Nah, adegan kemudian balik lagi ke area panggung utama untuk menyaksikan kelanjutan eksekusi Big Mom terhadap Eustace Kid dan Trafalgar Law. Saya rasa sangat wajar jika Kid dan Law berakhir tepar dalam pertarungannya melawan Big Mom. Dan alangkah bijaksananya jika keduanya memilih untuk tidak bangkit lagi setelah babak belur dihajar oleh si nyonya tua. Tapi faktanya tidak demikian. Meski sudah tepar berulang kali, bahkan di chapter ini, kedua bola mata Eustace Kid sempat terlihat putih semua, yang itu biasanya menandakan kalau seorang karakter sudah pingsan, Kid dan Law masih belum mau menyerah juga. Bahkan setelah Big Mom berbaik hati tidak mengoploki mereka sampai buah iblis keduanya bisa bereinkarnasi kembali, keduanya masih tidak mau berterima kasih juga. Law justru menyerang Big Mom dari belakang menggunakan teknik Krum dan membuat Big Mom yang sedang akan pergi menyusul Kaido di atas dom harus terjatuh kembali ke tanah. Setelah jatuh, Big Mom juga harus merasakan betapa sakitnya diseruduk Megazord banteng milik Eustace Kid. Dari sini, saya benar-benar sangat bersimpati kepada Big Mom. Cara bertarung Big Mom benar-benar kuaplak. Sudah punya peluang untuk menghabisi Law dan Kid sampai game over, malah dianya balik badan sebelum pekerjaannya tuntas. Alhasil, habislah dia ditusuk dari belakang oleh Trafalgar Law. Sudah tahu Eustace Kid kekuatannya adalah magnet, dianya malah ngumpulin humis dari besi baja. Dipakailah oleh Eustace Kid untuk bikin Megazord banteng metal buat dipakai nyeruduk Big Mom. Dilihat dari sudut pandang manapun, jelas sekali dalam pertarungan ini Eiichiro Oda pilih kasih. Seolah-olah beliau benar-benar ingin Big Mom kalah di tangan Eustace Kid dan Trafalgar Law dengan cara apapun.
Kasihan Big Mom cah. Kalah perang bukan murni karena kalah kuat atau kalah cerdik, tapi malah karena kecerobohannya sendiri. Nah, karena saya kali ini justru bersimpati kepada Big Mom, saya kasih rating 4 dari 5 untuk manga One Piece chapter 1035. So, piye menurutmu cah? Kalau menurutku sih, kemunculan anak buah Trafalgar Law dalam formasi nyaris lengkap di chapter 1038 ini adalah sebuah misteri. Pada manga One Piece chapter 1025, mereka masih berada di pantai Wano bersama dengan Luffy dan Naga Momonosuke. Lalu tiba-tiba, tanpa dijelaskan naik apa, pada manga One Piece chapter 1028, mereka terlihat sudah berada di luar kastil Onigashima. Jadi, mungkinkah mereka naik ke pulau Onigashima dengan ikut menaiki Naga Momonosuke bersama dengan Monkey D. Luffy? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.